Apa kabar Pak Basir? Alhamdulillah baik Pak. Sehat-sehat nih Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, jadi sebelum Bapak melakukan coaching ya, terlebih dahulu saya akan melakukan dulu Pak pra-supervisi ya. Sebelum kita melakukan coaching ke coaching ya. Kemudian ada 3 tahapan kali ini Pak. Jadi ada pra-supervisi, kemudian ada supervisi nanti pada saat Bapak melakukan coaching dengan coachingnya ya. Kemudian pasca supervisi. Jadi nanti bagaimana Bapak nanti saya lihat apakah sudah memenuhi kriteria menggunakan prinsip kompetensi prinsip coaching dengan kompetensi coachingnya ya. Sebelum Pak saya tanyakan dulu ya, Bapak kompetensi kira-kira ya Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya yang membantu saya dalam coaching nanti yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya. Terus mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga memunculkan jawaban-jawaban dalam penyelesaian masalah tadi kita sebut. Oh begitu ya Pak. Jadi Bapak akan yang mau dikembangkan ini Pak ada 3 ya kompetensi Bapak yang dikembangkan. Yang pertama tadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga pertanyaan berbobot. Nah kira-kira ini juga Pak, saya lanjut ya. Bagian mana Pak kira-kira kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Jadi saya ingin diobservasi atau saya ingin Bapak mengamati saya nanti fokus di pada saat saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oh begitu Pak ya. Oke Pak, saya lanjut ya. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan Bapak yang Bapak inginkan yang mana Pak? Berdasarkan apa yang ingin saya kembangkan tadi itu pertanyaan berbobot. Jadi dari situ saya ingin coaching mendapatkan solusi dari pertanyaan berbobot sehingga memunculkan strategi-strategi dalam menyelesaikan masalah atau tujuan dari kita melakukan coaching tersebut. Iya Pak, oke Pak. Kalau begitu pada saat nanti supervisi saya akan mengamati dengan seksama bagian dari pertanyaan berbobot tadi. Iya. Kemudian jangan lupa Pak, nanti prinsip coaching itu kita lakukan ya. Karena itu menjadi bagian dari rubrik penilaian dari ini Pak. Oke, terima kasih Pak Basir, silakan melanjutkan ya. Saya sarankan ke Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam ini Pak? Ya, alhamdulillah baik Pak. Jadi tadi siang kita sudah merencanakan untuk pertemuan malam ini. Kita ingin bincang-bincang masalah-masalah dari Bapak. Kira-kira apa yang Bapak ingin sampaikan di malam ini? Jadi begini ya Pak ya. Sebenarnya itu saya dihadapkan pada situasi yang dimana kondisi murid saya di sekolah artinya tingkat kehadirannya itu semakin menurun Pak. Kalau misalnya semester awal itu bagus, banyak yang datang, tapi menjelang semester akhir itu tingkat kehadiran murid-murid di sekolah itu semakin menurun Pak. Jadi tingkat kehadiran peserta didik Bapak mengalami penurunan. Jadi untuk malam ini kita melakukan coaching. Apa tujuan Bapak? Ya sebenarnya sih Pak, tujuan utama saya mau bicara-bicara dengan Bapak itu karena saya merasa kebingungan Pak, apa yang harus saya lakukan supaya ada perubahan lah, di mana yang awalnya tingkat kehadiran murid ini menurun bisa baguslah di tahun ajaran baru ini lagi Pak, ada peningkatan kembali Pak. Jadi Bapak merasa kebingungan tentang perubahan yang terjadi terhadap peserta didik Bapak ya. Jadi Bapak ingin adanya perubahan lebih baik. Baik.
dia masuk mengajar, tingkat kehadiran murid di kelas itu ya hanya sekitar 50% Pak yang didapatkan di dalam kelas. Jadi menurut Bapak berdasarkan hasil pengamatan serta penyampaian dari wali salah satu guru yang lain itu mengalami penurunan hingga 50% kali. Iya betul sekali. Jadi kira-kira langkah apa yang akan Bapak ambil untuk menangani hal tersebut? Nah itulah Pak yang membuat saya bingung. Sebenarnya apa sih yang harus saya lakukan yang bisa secepatnya lah untuk mengantisipasi keadaan seperti ini sampai di tahun ajaran baru ini juga kejadian yang sama juga berlangsung Pak. Makanya saya ambil jalan, saya bincang dengan Bapak, mudah-mudahan nanti ada solusi yang bisa saya dapatkan. Jadi kira-kira apa-apa saja yang telah Bapak lakukan pada semester yang lalu, pada tahun ajaran yang lalu yang mungkin bisa Bapak terapkan nantinya di tahun ini? Ya, kalau berdasarkan pengalaman sih sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya itu kita sering adakan pertemuan orang tua, kemudian ada juga kunjungan langsung ke rumah. Ini yang mengadakan kunjungan langsung ini antara guru BK dengan guru wali kelasnya itu. Jadi ada beberapa yang pernah dilakukan Bapak sebelumnya di sekolah, seperti misalnya pertemuan orang tua, kemudian kunjungan ke rumah langsung ke rumah, ya, dan beberapa lainnya. Nah dari sekian yang telah kita Bapak lakukan ini, kira-kira Pak yang mana yang menurut Bapak yang langkah terbaik yang akan Bapak ambil untuk menanggulangi yang tingkat kemudian siswa di bawah? Kira-kira yang mana Bapak? Lebih cenderung kemana? Nah, kalau kita berbicara terbaik sebenarnya saja yang terbaik yang mana. Cuma kalau kita berpikir bagaimana supaya bisa bergerak cepat, kemudian ada waktu supaya bisa lebih efisien waktu, saya kira yang bisa dilakukan secepatnya itu pertemuan orang tua Pak. Apalagi kan ini masuk di tahun ajaran baru, seperti yang sebelum-sebelumnya kita selalu adakan pertemuan orang tua. Di situ kita sampaikan nanti visi, misi dan tujuan sekolah agar orang tua murid ini atau walinya nanti yang datang dia memberikan semacam dorongan lah kepada anaknya, memberikan motivasi kepada anaknya. Kemudian kita juga akan nanti meminta kepada orang tua atau walinya ini bagaimana supaya kita dibantulah untuk mengawasi anaknya. Seperti itu. Jadi nanti yang menjadi yang paling prioritas menurut Bapak di sini adalah melakukan pertemuan langsung bersama dengan orang tua wali atau siswa. Nah, kira-kira Pak kapan waktu yang tepat yang akan Bapak mulai melaksanakan kegiatan tersebut? Kalau menurut saya sih ini kan mau secepatnya yang kita lakukan. Menurut saya yang paling bagus sebenarnya minggu ini Pak, sebelum proses pembelajaran dimulai, supaya ini sudah ada rencana kita ke depannya mau melakukan apa seperti itu. Jadi Bapak akan melakukan secepatnya ya, bahkan minggu ini Ya, sudah boleh melakukan mengundang para wali datang ke sekolah untuk mengadakan pertemuan. Saya kira Pak cukup bagus sekali apa yang Bapak ingin terapkan di sekolah. Mudah-mudahan minggu ini dapat terrealisasi dengan baik. Apa yang menjadi keluhan-keluhan di sekolah bisa tersampaikan ke orang tua ya. Saya kira Pak mungkin pertemuan atau meeting kita hari ini semoga ada manfaatnya, walaupun dengan waktu yang cukup singkat. Mudah-mudahan membawa dampak yang besar kepada peserta didik Bapak di sekolah. Mungkin sekian Pak hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Basir. Ya. Jadi Bapak setelah melaksanakan coaching ya, dengan coachingnya tadi, saya mencatat beberapa hal yang akan mau saya sampaikan Pak. Tapi sebelumnya, kira-kira bagaimana perasaan Bapak telah melakukan coaching?
Jadi setelah melakukan coaching bersama coach tadi sangat menarik Pak, sehingga saya merasa senang karena apa yang menjadi solusi atau strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh coach tersebut dapat terlaksana dengan baik dalam penyelesaian masalahnya. Oh begitu Pak. Iya. Boleh saya sampaikan pengamatan saya Pak? Ayo silahkan. Jadi saya mengamati tadi pada saat Bapak melakukan coaching, ya, Bapak telah melakukan percakapan, artinya saya melihat di situ Bapak telah melakukan percakapan alur tirta. Jadi mulai dari mulai dari tujuan, mulai dari identifikasi dan mulai aksi dan sampai ke bertanggung jawab. Itu Bapak telah melakukan poin-poin yang tadi. Jadi sangat bagus dan sudah memenuhi standar apa yang Bapak telah lakukan. Hanya saja saya memiliki di sini catatan-catatan ya terkait pada saat Bapak coaching tadi. Nah tapi pada saat saya menyampaikan hasil pengamatan saya, bagaimana perasaan Bapak? Berdasarkan tadi hasil pengamatan Bapak, saya merasa apa yang telah saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta, sudah sesuai. Namun masih ada mungkin kekurangannya itu nanti yang akan saya perbaiki lagi ke depannya Pak, agar menghasilkan solusi yang terbaik buat proyek itu sendiri. Iya Pak. Ini ada beberapa catatan yang saya mau sampaikan Pak terkait apa yang Bapak lakukan. Sangat bagus juga tadi Pak, itu kita melakukan nama catatan-catatan kecil ya. Kemudian Bapak juga mengambil durasi yang cukup bagus ya, karena saya melihat coachnya juga merasa nyaman bercerita dengan Bapak. Kemudian ini mungkin perlu dicatat Pak terkait kalimat ya. Kalimat yang disampaikan tadi seperti penanggulangan, mungkin bisa dibuat kalimat seperti penanganan. Artinya itu saja Pak sebenarnya. Kalau selebihnya Bapak sudah melakukan sesuai dengan standar apa yang kami inginkan ya terkait percakapan coaching terkait alur tirta begitu Pak. Kemudian Pak, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang dari Bapak yang ingin mau dilakukan untuk ditingkatkan lagi di performa area ini Pak? Ya, jadi setelah mendengarkan apa menjadi penilaian Bapak selama melakukan kursus tadi, saya pertama kan menjadi buku saya kan adalah pertanyaan yang berbobot. Nah di situ pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan nantinya akan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih menarik atau lebih sederhana, namun tetap berbobot Pak. Sehingga yang menjadi coach saya nantinya itu akan lebih mudah lagi dalam memberikan inspirasi-inspirasinya dalam penyelesaian masalahnya sendiri. Seperti itu. Terakhir Pak, saya mau tanyakan kira-kira dari tahapan ini Pak, dari proses ini apa yang Bapak dapat? Jadi dari tahap pasca coaching ini atau kegiatan kita ini Pak, saya kira menjadi catatan buat saya sendiri dalam kedepannya dalam melakukan coaching agar menghasilkan lagi solusi-solusi terbaik buat masalah-masalah yang akan dihadapi oleh coach itu sendiri Pak. Nah berdasarkan baik itu pemilihan bahasa yang pertanyaan yang berbobot, bahasa yang kami gunakan mungkin akan lebih santai dan lebih mudah dimengerti, serta durasinya juga kami akan menggunakan seefisien mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Basir telah melaksanakan kegiatan coaching ya pada kali ini, kesempatan hari ini ya Pak. Jadi saya tambahan lagi Pak terkait apa yang saya sampaikan tadi. Bapak saya perhatikan juga melakukan kesadaran penuh dan pendengar yang maksudnya aktif Pak.
terkait apa yang Bapak lakukan hari ini sudah sangat bagus. Saya berharap ada tindak lanjut setelah ini, Pak. Ya, kita tunggu tindak lanjutnya. Saya rasa cukup, Pak, untuk pertemuan kita, diskusi kita pada malam hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suat, Assalamualaikum Pak Suat. Wassalamualaikum. Apa kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Ya baik Pak, karena Pak Suat nanti akan melakukan coaching. Yeah. Namun sebelumnya saya ingin bincang-bincang sejenak terkait apa yang akan nanti saya amati dan nilai, di mana nanti kita atau saya ingin mengamati bagaimana Pak Suat melakukan coaching itu dengan menggunakan prinsip coaching Pak ya, yaitu dengan kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri Pak. Namun sebelumnya bisa tidak Pak saya bertanya, ini ada 3 pertanyaan yang saya tanya. Bisa Pak. Yang pertama adalah kira-kira nih Pak ya, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nanti Pak pada? Ya, jadi saya ingin mengembangkan pertama itu Pak, pertanyaan berbobot, Ya. kemudian mendengarkan aktif, yang ketiga itu kesadaran penuh. Ya, berarti kompetensi itu ya Pak ya. Iya. Dari yang ketiga tadi disebutkan yaitu bagaimana Bapak ingin mengembangkan kesadaran penuh. Pertanyaan pertama, nah kira-kira dari proses nanti kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak? Yang saya mau kembangkan itu Pak, yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot Pak. Oh jadi kompetensi inti ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan Pertanyaan berbobot. bagaimana membuat pertanyaan berbobot itu kuncinya. Kira-kira Pak dari ketiga yang disebutkan tadi ini yang mana yang lebih spesifik ingin dikembangkan Pak? Yang mungkin spesifik yang saya ingin kembangkan Pak itu membuat pertanyaan berbobot. Kenapa? Karena saya mengharapkan sebenarnya itu Pak, bagaimana respon dan bagaimana cara menggali pertanyaan dan agar nanti coaching ya Pak, pada saat melakukan coaching itu dia bisa menemukan solusi yang tepat untuk dirinya sendiri begitu Pak. Baik Pak, jadi apa kira-kira yang menjadi tolak ukur atau indikator ketercapaian dari yang ingin dikembangkan nanti pada proses coaching nanti? Jadi yang saya harapkan tadi seperti tadi yang saya sampaikan Pak, indikator ketercapaiannya mungkin kalau melihat bahwa coaching ini dapat menemukan solusi, kemudian dia bisa merespon dan memahami alur pertanyaan yang saya buat itu mungkin Pak. Baik Pak, semuanya sudah saya tanyakan. Kemudian ada beberapa hal yang Bapak kembangkan. Silahkan dilanjutkan proses coachingnya Pak dengan coachingnya. Setelah Bapak melakukan coaching nanti kita akan bincang-bincang kembali terkait apa yang sudah dilakukan dengan coachingnya. Terima kasih. Pak Wasir, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Jadi kita akan melakukan coaching Pak ya selama kurang lebih sekitar 10 menitan ya, artinya mengalir saja nanti pembahasan Pak. Nah, pada kesempatan kali ini Pak, kira-kira saya mau tanyakan Pak dulu terlebih dahulu, apa yang mau kita bicarakan hari ini Pak? Ya, jadi hari ini alhamdulillah saya akan menyampaikan tentang keluh kesah atau masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas saya pada saat belajar. Oh begitu Pak ya. Nah, kira-kira apa tujuan dari pembahasan kita pada kali ini Pak? Jadi berdasarkan masalah yang saya hadapi di dalam kelas hari ini, saya ingin membahas tentang fokus dan ketertiban belajar siswa di dalam kelas. Dalam kelas, artinya anak tidak fokus pada dalam proses belajar mengajar dalam kelas, begitu ya? Iya Pak. Kira-kira coba, apakah itu menjadi sebuah hambatan dalam proses belajar mengajar itu Bapak? Ya, jadi tentunya jika ada beberapa siswa yang
tidak fokus dalam pembelajaran, otomatis akan mengganggu rekan-rekan atau teman-temannya yang lain, Pak. Oh gitu. Nah, apa indikator Bapak atau tercapaian Bapak atau pengamatan Bapak terkait anak-anak tidak fokus sehingga Bapak bisa mengatakan anak-anak itu tidak aktif dalam proses belajar mengajar? Jadi dalam proses pembelajaran itu, Pak, proses belajar mengajar ada beberapa siswa yang kurang fokus. Contohnya itu dia sering melamun, sering tidak aktif dalam belajar, sehingga apa yang menjadi tugas yang diberikan itu kadang tidak terselesaikan dengan tepat waktu. Oh gitu ya. Artinya Bapak telah melakukan pengamatan dengan melihat kondisi peserta didik Bapak ya. Berapa jumlahnya peserta didik Pak? Jumlah keseluruhannya itu, Pak, ada 14 orang, Pak. Oh ada 14 orang. Nah, kira-kira di situ Pak berapa yang tidak aktif Pak? Jadi yang tidak aktif sekitar 3 orang, Pak, yang tidak aktif dari 14 siswa. Oh 3 orang Pak Din. Nah kira-kira ini Pak, kalau di skala apa? Kalau kita mau melihat dari skala ya, dalam bentuk angka, kalau misalkan kita dari angka 1 sampai 10, angka 1 artinya semakin tinggi angkanya Pak, semakin bagus pencapaian tujuannya. Apakah di mana nih posisi tak di situ Pak? Jadi berbicara tentang skala, Pak, kalau sekarang saya melihat kondisi pencapaian fokus tingkat siswa itu, Pak, saya lihat kita masih di angka, saya masih di angka 5, Pak, masih di angka 5. Angka 5, artinya masih di tengah tadi posisi kita dengan jumlah yang 3 anak ini tidak begitu ya. Nah, ini kan ada 3 Pak. Artinya dan mungkin ada yang masih tidak terlalu aktif dalam proses belajar mengajar Bapak. Mungkin yang seperti itu Pak. Nah, strategi Bapak dalam agar semua anak terlibat dalam proses pembelajaran Bapak. Jadi yang saya lakukan supaya siswa di dalam kelas saya pada proses pembelajaran itu lebih aktif, Pak. Jadi biasanya saya biasanya dan akan saya lakukan, Pak, biasanya mengatur posisi bangku siswa supaya lebih strategis agar siswa tidak bosan dan lebih aktif lagi dalam belajar. Kemudian di sela-sela pembelajaran, Pak, kadang saya berikan speaking berupa speaking, ya. Kemudian saya juga biasa memberikan soal-soal yang memancing atau yang menantang, tapi berdasarkan tingkat kemampuan siswa, Pak. Oh begitu. Jadi Bapak telah melakukan strategi ya, langkah dalam melibatkan siswa atau peserta didik Bapak dalam melakukan proses belajar mengajar itu. Begitu ya Pak? Iya. Nah kira-kira ini Pak, kapan mau dimulai ini Pak? Ya, berdasarkan strategi yang saya sampaikan tadi, Pak, mungkin setelah coaching ini saya harap saya ingin melakukan sesegera mungkin agar proses pembelajaran yang dilakukan di kelas anak-anak lebih aktif lagi dalam belajarnya, Pak. Iya. Oke Pak, terakhir Pak ya, bagaimana komitmen Bapak terhadap apa yang telah Bapak rencanakan, Pak? Kira-kira apa komitmen Bapak atau tanggung jawab Bapak terhadap apa rencana yang sudah mau dilaksanakan ini, Pak? Jadi saya sebagai penanggung jawab penuh di kelas, Pak, saya berkomitmen, artinya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan apa yang menjadi rencana saya, strategi saya, Pak, sehingga anak-anak dalam kelas semuanya lebih aktif, lebih fokus lagi dalam belajar, sehingga tugas-tugas yang diberikan itu lebih dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang diberikan, Pak. Ada tidak teman rekan atau rekan sejawat atau mungkin atasan yang dilibatkan dalam proses belajar mengajar Bapak nantinya? Jadi nantinya untuk rekan-rekan sejawat dan kepala sekolah mungkin saya bisa mengajak secara langsung melihat kondisi kelas saya pada proses pembelajaran dan kemudian memberikan tanggapan apa-apa yang bisa saya lakukan berdasarkan masukan-masukan dari kepala sekolah maupun rekan-rekan sejawat tersebut.
Pak. Artinya Bapak telah mau merencanakan langkah kolaborasi dengan atasan baik rekan sejawat. Ini sangat bagus Pak, apa yang Bapak telah canangkan atau rencanakan. Melihat dari permasalahan Bapak telah menemukan solusi tepat. Ya mungkin nanti perencanaannya memang butuh jangka waktu yang panjang, tetapi Bapak telah memulai langkah-langkah yang tepat untuk membuat rencana aksi yang ingin Bapak lanjutkan. Oke Pak, saya rasa cukup coaching kita pada kali ini. Mudah-mudahan setelah ini Bapak sudah menerapkan apa yang Bapak sudah rencanakan. Itu mungkin ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Basir pada kesempatan kali ini, diskusi kali ini. Saya mengharapkan Bapak menerapkan apa yang telah dilakukan. Insyaallah. Ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak Aswad, Ya. kita masuk di sesi di mana kita akan berbincang sedikit terkait hasil observasi atau pengamatan saya di mana tadi Bapak Aswad melakukan coaching. Ada beberapa catatan-catatan yang perlu saya sampaikan jadi bahan refleksi kita. Saya ingin bertanya Pak, apa yang sudah dilakukan pada saat tadi Bapak melakukan coaching? Apa yang Bapak lakukan sehingga itu menjadi indikator pencapaian Bapak untuk pengembangan yang diinginkan tadi, yaitu apa saja yang dikembangkan? Pertanyaan berbobot Ya. Pak. Ya. Jadi tadi saya melakukan coaching dengan Pak Basir Pak terkait permasalahan dia di dalam kelas pembelajaran, dalam proses pembelajaran, dan saya melihat di situ Pak Basir merespon apa yang pertanyaan-pertanyaan saya sampaikan. Kemudian yang paling menarik Pak Basir menemukan solusinya ya. Itu Pak. Ya, baik sekali ya Pak ya, luar biasa. Nah, namun ada yang menjadi beberapa catatan kecil saya Pak sampaikan. Di mana tadi Bapak sudah melakukan proses coaching itu dengan prinsip yang tadi saya sebutkan sebelumnya di awal. Kemudian Bapak juga telah melakukan proses coaching dengan mengikuti alur kita, di mana pada saat memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi sesuai yang diinginkan bahwa Bapak ingin mengembangkan bagaimana membuat pertanyaan berbobot. Nah, di setiap alur dari alur kita ini saya rasa pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lontarkan tadi kepada coach itu sangat baik dan cukup berbobot. Namun yang menjadi perhatian saya mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masih perlu ditambahkanlah bobotnya supaya si coach ini tidak kebingungan nantinya bagaimana dia bisa langsung menjawab atau merespon dari setiap pertanyaan yang disampaikan tadi oleh Pak Aswad. Baik Pak, kira-kira setelah melakukan coaching tadi, kemudian mungkin ada beberapa yang sudah dilakukan. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan sebelumnya Pak, supaya nantinya pada saat melakukan coaching selanjutnya itu bisa lebih baik lagi? Ini Pak, terkait yang namanya manusia Pak pasti memiliki kesadaran diri. Saya mau meningkatkan kompetensi kehadiran penuh Pak. Ya, artinya di luar dari perspektif saya, pandangan saya, dan kegiatan-kegiatan saya, mungkin saya punya rutinitas Pak di luar dari kegiatan coaching. Saya mengharapkan bagaimana pada saat saya melakukan coaching, saya bisa fokus terhadap coaching saya Pak. Begitu mungkin. Luar biasa Pak, berarti kompetensi selanjutnya adalah bagaimana Bapak nanti bisa melakukan coaching dengan menerapkan kehadiran penuh. Iya, kehadiran. Baik Pak, mudah-mudahan itu bisa tercapai pada coaching selanjutnya Pak ya. Sekian mungkin Pak, cukup untuk sesi kita kali ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak, kita bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini
kita sebelum melakukan supervisi Pak ya. Jadi pada kegiatan praktik ini rumus penilaian yang dicatat yang pertama yang apa tentang prinsip coaching Pak, tentang prinsip coaching yang mana itu proses kemitraan, proses kreatif serta memaksimalkan potensi coaching Pak. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan ini Pak yang saya tanyakan, yaitu mengenai kompetensi coaching apa Pak yang ingin Bapak kembangkan nanti Pak pada saat melakukan proses. Baik Pak, yang ingin saya kembangkan nanti yaitu bagaimana saya bisa munculkan kehadiran penuh pada saat proses coaching, kemudian saya mampu mendengarkan dengan aktif, dan juga bagaimana saya mampu membuat pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Jadi Bapak nanti akan memunculkan kompetensi coaching berupa tentang kehadiran penuh, kemudian pembuatan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara penuh Pak ya. Oke, nah dari ketiga kompetensi tersebut Pak, kira-kira yang mana yang nantinya ingin Bapak secara spesifik ingin disupervisi, diobservasi Pak? Yang lebih spesifik yang saya lebih utamakan adalah sebenarnya bagaimana saya mampu membuat pertanyaan yang berbobot agar nanti supaya coach ini mampu merespon lah atau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga ada interaksi timbal balik. Bagus sekali Pak ya. Jadi Bapak nanti akan lebih spesifik tentang pemberian pertanyaan yang berbobot tanpa tanpa meninggalkan yang kedua tadi itu Pak ya, tentang perhatian yang aktif ya, seperti itu Pak ya. Betul Pak, supaya bagaimana nanti coach ini mampu berpikir lebih kreatif, menunjukkan ide atau gagasan-gagasan, serta saya melepaskan atau memberikan pertanyaan yang lebih berbobot Pak. Nah, pertanyaan terakhir Pak, ini tentang bagaimana indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan nantinya pada saat coaching. Ya, kalau misalnya kita berbicara tentang indikator, yang menjadi indikator saya ya, bagaimana nanti pada saat proses coaching, si coach ini mampu merespon dan menjawab semua pertanyaan yang saya berikan, menjawab dengan baik, tidak melenceng dari pertanyaan yang saya berikan, dan pada saat saya memberikan pertanyaan, jawaban dari si coach ini mampu memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan sehingga menghasilkan solusi. Ya, saya kira apa yang Bapak sampaikan tadi mengenai prinsip coaching, apa-apa yang Bapak ingin lakukan nantinya, indikator dan sebagainya, saya kira semuanya Pak sudah sangat bagus sekali Pak, dan saya harap pada saat melakukan coaching nanti apa yang kita harapkan bersama ini dapat terrealisasi dengan baik Pak. Mungkin sekian Pak untuk praobservasi supervisi kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah ya. Kan Pak Aswar sudah merencanakan bahwa kita akan bincang-bincang sebentar ya, sekitar 10 sampai 15 atau 20 menit lah. Nah, kira-kira apa sebenarnya tujuan dari perbincangan kita? Ini Pak, ini kan saya di posisi saya sekarang sebagai ketua program kalian, tentu saja punya kesibukan yang banyak di luar dari jam belajar. Kalau jam belajar saya sekarang Pak itu 22 jam ditambah dengan tugas tambahan. Kalau tugas tambahan itu dihitung sekitar 12 JP. Dan pada saat saya melakukan proses pembelajaran Pak, saya banyak pikiran di luar dari jam proses belajar itu. Jadi ada pada saat saya mengajar, saya punya kesibukan lain di luar yang saya pikir juga Pak. Itu mungkin menjadi masalah saya Pak. Oh, jadi permasalahan yang dialami oleh Pak Aswar ini, di mana selain dari mengajar di kelas, juga ada kesibukan-kesibukan lain, sehingga
artinya membagi fokus dari Pak Aswar ini terbagi-bagi. Nah, sehingga bisa mengganggu Bapak sendiri pada saat mengajar di kelas seperti apa ya. Nah, kira-kira seperti apa Pak tujuan perbincangan kita pada ini Pak? Saya sih harapkan di pertemuan kali kita ini Pak, saya berharap saya menemukan solusi dari inti permasalahan saya, karena memang saya melihat ini Pak banyak sekali hal-hal yang membuat saya terganggu dan mengabaikan proses belajar. Itu mungkin Pak. Baik Pak, artinya dari percakapan kita ini mudah-mudahan ada solusi ya atau gambaran yang akan dilakukan ke depannya. Nah, kira-kira Pak bisa diceritakan lebih detail sedikit tadi terkait kesibukan-kesibukan di luar dari jam mengajar Bapak. Kalau di kesibukan Pak, ini kan kalau saya bahas dulu Pak di proses pembelajaran. Kalau di proses pembelajaran itu, ini kan kalau di produktif itu Pak, semakin tinggi jenjang peserta didik, misalkan di kelas 12, kalau kelas 10 itu 12 jam, kalau di kelas 11 itu 18 jam, kalau di kelas 12 itu 12 jam. 22 jam. Nah, sementara saya juga punya tugas tambahan Pak. Tugas tambahan mengurus 2 lab yang ada. Nah, ini kan kalau di SMK itu Pak ada namanya guru produktif. Di guru produktif itu kan saya ada 5 orang Pak. Cuma yang satunya jadi humas, yang satu cuti melahirkan, yang kepala lab saya ini Pak, yang 2 ini kan baru Pak beradaptasi. Jadi mungkin bahkan materi pun baru beradaptasi Pak, karena ini lintas walaupun satu rumpun mata pelajaran, tapi misalkan dari ekonomi Pak masuk pemasaran, materinya juga beda. Jadi saya tidak bisa juga terlalu libatkan 2 rekan sejawat saya, karena untuk mengurus ini karena dia mungkin baru beradaptasi Pak di sekolah gitu. Ya, sangat luar biasa apa yang diceritakan tadi, masalah-masalah yang dialami oleh Pak Aswar itu kalau dilihat-lihat itu kompleks ya permasalahan yang dihadapi Pak Aswar. Nah, kira-kira Pak ya, pernah tidak Pak Aswar berada di posisi seperti ini Pak sebelumnya? Baru Pak, barusan. Sebelumnya kan saya jadi kepala lab Pak. Kepala lab karena ketua program kalian sebelumnya ada aturan bahwa harus linear dengan jurusan produktif. Kan dulu guru ke program kaliannya Pak ini IPAS. Nah, makanya saya jadi ketua program kalian karena harus linear dengan jurusan. Waktu saya kepala lab tidak ada Pak, maksudnya beban kerja itu kurang Pak, kurang sekali, karena saya hanya fokus di lab yang di sebelah di bisnis digital, dan saya hanya fokus di situ mengajar. Itu pun saya mengajar cuma 1 kelas Pak. Kalau ini saya mengambil tanggung jawab teman saya yang cuti, dan dia punya jam sekitar 12 JP juga, dan itu tidak ada yang ganti Pak. Seandainya ada yang bisa gantikan di teman-teman yang lain, mungkin saya bisa serahkan ke mereka begitu. Ya, berarti ini permasalahan yang baru ditemui, kemudian masalahnya juga sangat kompleks lah bisa dibilang seperti itu. Nah, kira-kira pernah tidak Bapak ini berpikir tentang apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Pak? Justru ini Pak, saya hampir setiap hari Pak, berpikir bagaimana mengelola lab, 2 lab sekaligus yang jalan. Karena di sekolah ini saya ini Pak ada teaching factory-nya seperti sekarang ini Pak, teaching factory. Nah, kalau di SMK itu teaching factory berarti ada kegiatan yang sesuai dengan industri. Misalkan mitra saya Alfamidi Pak, berarti harus mirip dengan toko retail Alfamidi seperti yang ada di luar di Jalan Namayani misalkan Pak. Nah, itu harus sama budaya kerjanya, kegiatannya, jadwal pikir anak di sini, sip-sipnya juga harus sama Pak. Paling tidak minimal jam sesuai dengan jam
sekolah. Dan itu saya harus pikir Pak, bagaimana supaya kegiatan di Teaching Factory dan kegiatan di lab itu berjalan Pak, begitu. Jadi saya berpikir di situ kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk langkah di awal ini Pak. Saya melibatkan peserta didik siswa. Baik Pak, tadi ada disampaikan di ujung bahwa Bapak ingin melibatkan peserta didik atau siswanya. Nah, kira-kira Pak, yang seperti apa itu Pak yang ingin dilakukan? Jadi ini Pak, ini kan ada 5 rombel di semua di semua program kalian. Dua rombel di kelas 10, 2 rombel di kelas 11, 1 rombel atau 1 kelas di kelas 12 lah. Nah, ini saya rencanakan 5 rombel ini itu bisa bergantian, ada jadwal piketnya, kemudian ada jadwal jadwal kebersihannya, tapi diukur lagi anak-anak, karena ini kan namanya barang Pak, harus ditahu anak-anak yang mungkin memiliki kompetensi yang bisa dia ajarkan kembali ke teman-temannya begitu. Berarti dari hasil percakapan tadi yang disampaikan bahwa ingin lebih memberdayakan lah murid seperti itu ya. Nah, kira-kira Pak, rencana selain itu masih ada atau tindak lanjutnya setelah itu Pak, seperti apa? Kalau rencana tindak lanjut Pak, kembali lagi ya Pak ke persoalan awal, karena kondisi saya seperti ini sekarang, jadi saya melibatkan siswa terkait apa-apa saja yang harus dikerjakan di lab itu membantu supaya saya bisa juga fokus di mempersiapkan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, kalau melihat kondisi ini Pak, saya pikir bahwa pasti semua permasalahan pasti ada solusi, begitu Pak ya. Tetapi untuk sekarang ini saya berharap sebenarnya dari kurikulum dengan atasan bisa ikut membantu saya terkait persoalan saya sekarang, begitu Pak. Berarti selain tadi melibatkan murid, memberikan job-job tambahan kepada murid, bantu supaya Bapak bisa lebih fokus ke kelas, mempersiapkan kelas. Bapak juga berencana mendiskusikan dengan bagian kurikulum dan kepala sekolah ya Pak ya. Baik Pak. Nah, kira-kira kapan Pak? Setelah coaching Pak, insyaallah. Jadi setelah coaching saya akan, karena saya sudah susun rencana aksinya Pak, saya sudah susun rencananya. Insyaallah untuk pekan depan itu sudah dimulai Pak, jadwal piket dengan jadwal membersihkan, karena wilayah pemasaran Pak, wilayah sentralnya SMK 1 dia berada di tengah-tengah dan mobilitas peserta didik itu banyak. Artinya sampah itu kadang-kadang kita kan semua pokok permasalahan di sekolah itu biasanya sampah Pak. Bukan gitu. Artinya mau permasalahan yang ada di sekolah, budaya kita ini biasa baru-baru saya lihat siswa di depan duduk itu sudah ada sampah di situ. Nah, sementara jarak tempat sampah itu sekitar cuma 3 meter begitu. Harusnya kan diambil sampahnya dibawa ke, tapi kesadaran itu masih kurang di sekolah Pak. Jadi saya hanya berpikir bahwa memaksimalkan peserta didik untuk jurusan pemasaran. Saya sudah sampaikan, saya akan sampaikan juga bahwa jaga area kita di sini. Kalau ada lakukan teguran terhadap siapa yang kalau ada permasalahan sampaikan ke guru. Jadi memang ya harus lebih mengekstra kerja keras ya dari Pak Aswar ini, termasuk tadi bagaimana memberdayakan siswa, kemudian juga rencananya Bapak ingin melakukan diskusi dengan bagian kurikulum dan kepala sekolah. Kira-kira menurut Bapak ya, ini apa indikator ketercapaian Pak setelah melakukan ini? Kalau melihat indikator ketercapaiannya Pak, mungkin ya kegiatan di Teaching Factory ini jalan sesuai apa yang sudah saya rencanakan. Kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas, saya bisa lebih tenang mengajar, tidak perlu terlalu banyak memikirkan kegiatan-kegiatan di luar dalam kelas.
Indikator ketiga mungkin apa namanya, kebersihan area yang ada di lingkungan area pemasaran. Karena di sekolah kita ini Pak, semua sudah dibagi apa namanya, areanya dengan jumlah siswa mungkin yang cukup banyak, artinya guru juga dibagi juga jobnya di sini Pak. Jadi itu mungkin yang saya berdayakan, dan aturan yang sudah dibuat sekolah mungkin itu mungkin jadi indikator pencapaian Pak. Baik Pak, pertama tadi di mana semuanya bisa berjalan dengan baik, termasuk faktorinya, kemudian proses mengajarnya, dan kebersihan di area juga, area sekitar juga, area pemasaran itu terjaga ya Pak ya. Baik Pak, karena waktu kita juga tidak terlalu banyak, kira-kira apa komitmen dari rencana yang dilakukan Pak? Ya. Mungkin rasa tanggung jawab saya Pak, di posisi saya sekarang sebagai ketua program kalian, tentu saya punya tanggung jawab penuh dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada, merancang kegiatan program kalian. Itu menjadi komitmen saya Pak dalam melaksanakan kewajiban saya, baik dari atasan maupun tanggung jawab murid saya sebagai pendidik. Gitu. Satu lagi Pak, bisa? Iya. Ya. Ini Pak, apa yang bisa didapatkan dari hasil perbincangan kita ini? Iya Pak, saya merasa ini Pak, merasa senang terhadap apa yang kita berbincang hari ini Pak, karena saya bisa menyampaikan apa yang menjadi pokok permasalahan saya di sekolah, dan itu saya sangat apresiasi Pak secara pribadi, karena saya baru mendapat kesempatan kali ini untuk membicarakan banyak tentang hal-hal yang terjadi di sekolah. Luar biasa. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya pada kali ini. Yang mudah-mudahan semua bisa tercapai dan berjalan dengan baik Pak. Sekian dari perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak ya, kita sudah tadi melakukan coaching, di mana tadi setelah saya amati dan setelah saya lihat-lihat tadi dengan perbincangan Bapak dengan coachingnya, di sini saya mencatat beberapa penilaian saya tentang hasil percakapan Bapak tadi ya. Jadi dari percakapan tadi, apa yang Bapak tanyakan itu sudah sesuai dengan alur-alur coaching ya, sudah sesuai. Kemudian apa yang menjadi prinsipnya juga sudah kelihatan tadi. Kemudian kompetensi coachingnya juga sudah kelihatan, di mana Bapak sudah mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Jadi namun yang kedua, kompetensi coaching itu tetap dilakukan karena tadi Bapak saya lihat mencatat apa-apa hal-hal yang penting berdasarkan penyampaian dari coach tadi. Itu yang menjadi catatannya. Nah di sini catatan pentingnya yang berikutnya yaitu usahakan nantinya ke depannya Bapak lebih mengarahkan coach supaya tidak meluas pertanyaannya. Jadi kita cuma membahas tujuannya. Namun sangat bagus sekali tadi Pak, saya acungi jempol hasil coaching kita tadi, karena sesuai dengan apa yang coach inginkan. Nah di sini Pak ada pertanyaan, beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan mengenai supervisi tadi. Yang pertama itu Pak, apa yang sudah dilakukan di mana menjadi indikator pencapaian yang dalam pengembangan yang diinginkan Pak? Yang saya lakukan tadi itu Pak, karena kan tadi yang mau dikembangkan, yang saya mau kembangkan tadi awalnya itu kan bagaimana saya membuat pertanyaan yang berbobot. Makanya saya berusaha pada saat berbicara dengan coach, saya mendengarkan aktif, kemudian saya juga berusaha untuk bagaimana hadir dalam percakapan itu supaya saya mampu membuat pertanyaan yang lebih berbobot. Mungkin seperti itu Pak yang saya lakukan tadi. Jadi apa yang Bapak sampaikan memang saya lihat tadi seperti itu di dalam melakukan coaching tadi ya. Ya, sangat bagus sekali Pak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak, setelah kita melakukan coaching tadi,
yang mana menjadi kegiatan fase supervisi kita ini, yaitu kompetensi apa lagi Pak yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil oleh coaching yang barusan kita lakukan, ke depannya bagaimana? Oh iya Pak, apa yang ingin saya kembangkan lagi selain bagaimana saya lebih membuat pertanyaan yang lebih berbobot tadi, kemudian saya juga harus mengembangkan bagaimana pada saat proses percakapan itu saya kehadiran tubuh saya itu harus ditingkatkan Pak, supaya saya mampu lebih menspesifikkan ini pertanyaan yang saya lontarkan, saya berikan kepada coach supaya apa yang disampaikan juga bisa fokus kepada permasalahan utama Pak. Seperti ini. Ya, jadi selain yang menjadi memberikan pertanyaan yang berbobot, Bapak juga nantinya ingin meningkatkan tentang kehadiran coach Bapak tentang pertanyaan yang dilontarkan berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan juga oleh coach nantinya Pak ya. Ya, sangat bagus sekali Pak. Apa yang Bapak sampaikan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan bersama. Bisa dilihat dengan kepuasan oleh coach tadi mengenai penyelesaian permasalahannya Pak ya. Mungkin sekian perjumpaan kita tentang supervisi tentang coaching hari ini Pak. Mungkin semoga kedepannya dalam melakukan coaching Bapak lebih baik lagi dari sekarang Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.